Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjita Maharani dengan NPM 2422010052 dari kelas A kelompok 6 S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum menggambar peta buta, agen infeksius dan bagiannya. Selamat menyaksikan. Adapun alat yang akan digunakan, yang pertama pensil dan penghapus, pulpen, gambar, warna. Di sini saya akan menjelaskan peta buta, agen infeksius, dan bagiannya. Berikut adalah penjelasan mengenai virus hepatitis B atau HBV dan cara kerjanya dalam tubuh. Virus hepatitis B ditularkan melalui cairan tubuh terinfeksi seperti darah, air mani, dan cairan vagina melalui kontak seksual, transfusi darah, jarum suntik terkontaminasi, persalinan, dan kontak dengan luka atau darah terinfeksi. Hepatitis B menginfeksi sel hati dan berkembang baik di dalamnya. Infeksi dapat menyebabkan hepatitis akut, demam, kelelahan, nyeri perut, atau kronis yang dapat mengarah ke sirosis hati atau kanker hati. Sistem imun umumnya mengeliminasi virus, namun pada sebagian orang, terutama bayi, infeksi bisa menjadi kronis. Vaksin hepatitis B efektif mencegah infeksi. Sementara pengobatan akut fokus pada gejala dan pengobatan antiviral diperlukan untuk infeksi kronis. Yang kedua, ada virus adenovirus, ditularkan melalui kontak langsung, droplet air atau permukaan terkontaminasi serta saluran pencernaan. Virus ini dapat menginfeksi saluran pernapasan, pencernaan atau mata dan menyebar ke sel tubuh lain. Infeksi dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan seperti pilek, faringitis, bronkitis, pneumonia, mata, konjungtivitis, pencernaan, gastroenteritis, dan saluran kemih, siditis, hemoragika. Gejala umum termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit perut, diare, muntah, serta mata merah. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Infeksi umumnya ringan dan sembuh dengan perawatan suportif, namun dapat memerlukan pengobatan antiviral pada kasus berat. Virus influenza adalah agen infeksius yang menyebabkan penyakit pernapasan dan flu. Virus ini memiliki RNA dan dua protein penting, hemaglutinin atau HA untuk menempel pada sel inang serta neominidase atau Na untuk melepaskan virus baru. Penularannya melalui tetesan udara, kontak langsung, dan permukaan terkontaminasi. Gejala influenza meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan seringkali muncul tiba-tiba. Diagnosis dapat dilakukan dengan tes cepat PCR atau kultur virus. Pengobatan meliputi obat antivirus seperti oseltamivir serta pengobatan simptomatik. Pencegahan utama adalah vaksinasi flu, tindakan higienis, dan menjaga kesehatan tubuh. Ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar tubuh inang dan menghisap darah atau cairan tubuh untuk bertahan hidup. Mereka dapat menginfeksi manusia, hewan, atau keduanya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jenis utama ektoparasit meliputi kutu, nyamuk, tungau lalat, dan kutu tikus. Ektoparasit menginfeksi inang melalui gigitan, kontak langsung, atau vektor penyakit. Penyakit yang ditularkan ektoparasit antara lain skabies, pediculosis, malaria, demam berdarah, Bartonellosis, leishmaniasis, dan penyakit Lyme. Gejala infeksi meliputi gatal, iritasi kulit, peradangan, dan demam. Pengobatan meliputi obat topikal, insektisida, vaksinasi, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pencegahan juga mencakup penggunaan pelindung seperti kelambu dan perawatan hewan peliharaan. Ektoparasit juga berperan dalam ekosistem meskipun dapat meninggalkan gangguan kesehatan. Yang kelima, ada agen infeksius bakteri intraseluler, adalah bakteri yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang, menghindari respon imun dan beradaptasi dengan lingkungan seluler. Bakteri ini dapat masuk ke sel melalui endositosis, menghindari fagositosis, dan berkembang biak di dalam sel, menyebabkan berbagai penyakit. Mekanisme infeksi bakteri ini meliputi endositosis, penghindaran fagositosis, dan modifikasi vakuola untuk bertahan hidup. Gejala termasuk demam, kelelahan, dan nyeri. Diagnosis dilakukan melalui PCR atau kultur, dan pengobatan dengan antibiotik seperti tetrasiklin, rifampicin, dan azithromycin. Pencegahan melibatkan vaksinasi, penghindaran kontak dengan hewan terinfeksi, dan pengendalian
varian vektor. Yang keenam ada Escherichia coli atau E. coli, adalah bakteri yang biasanya ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Dengan sebagian besar strain tidak berbahaya dan bermanfaat. Namun beberapa strain patogenik dapat menyebabkan infeksi serius seperti E. coli yang dapat menyebabkan keracunan makanan, diare berdarah, dan sindrom hemolitik uremik atau HUS. Infeksi E. coli dapat menyebar melalui makanan, air, kontak langsung, atau lingkungan yang terkontaminasi. Gejala infeksi meliputi diare, sakit perut, demam, dan dehidrasi. Diagnosis dilakukan melalui kultur bakteri dan tes PCR. Sementara pengobatan melibatkan cairan, antibiotik, dan obat penghilang rasa sakit. Pencegahan meliputi memasak daging dengan baik, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan makanan dan air. Yang ketujuh ada Plasmodium, adalah protozoa penyebab malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles terinfeksi. Siklus hidup Plasmodium melibatkan dua inang, yaitu manusia dan nyamuk. Setelah digigit nyamuk terinfeksi, sporozoid masuk ke hati manusia, berkembang menjadi merozoid dan menginfeksi sel darah merah. Beberapa merozoid menjadi gametosit yang ditransfer kembali ke nyamuk yang kemudian menularkan sporozoid ke manusia lain. Yang selanjutnya, Candida adalah genus jamur mikroskopis yang hidup di tubuh manusia, terutama di kulit, mulut, saluran pencernaan, dan vagina. Beberapa spesies Candida seperti Candida albicans, Candida glabrata, dan Candida tropicalis dapat menyebabkan infeksi jika kondisi tubuh terganggu, misalnya oleh gangguan kekebalan tubuh, penggunaan antibiotik, diabetes, atau kehamilan. Infeksi Candida dapat terjadi pada saluran pencernaan, vagina, kulit, saluran kemih, dan bahkan menyebabkan infeksi sistemik yang serius. Gejalanya meliputi gatal, rasa terbakar, nyeri, dan demam, tergantung pada lokasi infeksi. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada Staphylococcus aureus, adalah bakteri gram positif berbentuk bulat dan bergerombol yang biasanya ditemukan di kulit dan saluran pernapasan manusia. Meskipun biasanya tidak berbahaya, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi serius seperti infeksi kulit, pneumonia, dan osteomielitis. Juga dapat menghasilkan toksin yang menyebabkan keracunan makanan dan sindrom shock toksik. Bakteri ini dapat menempel pada sel inang dan menghasilkan enzim koagulase yang membantu melindungi diri dari sistem kekebalan tubuh. Gejala infeksi meliputi pembengkakan, nyeri, demam, dan nanah pada abses.